Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, saya dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang menghindari perilaku anarkis, yaitu bagaimana sih kita bisa bersikap lebih bijak, damai, dan tidak mudah terprovokasi. Anarkis merupakan sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan aturan agar tercipta keteraturan dan keharmonisan. Namun, dalam prakteknya, sering muncul perilaku yang bertentangan dengan norma hukum maupun sosial. Perilaku anarkis adalah tindakan yang dilakukan secara emosional dan tanpa kontrol, hingga menyebabkan kekacauan, kerusakan, atau mengganggu ketertiban umum. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 11, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsiduna fi ardi qalu innama nahnu muslifun. Yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang munafik ketika dinasihati untuk tidak berbuat kerusakan di bumi, mereka justru mengklaim bahwa perbuatan mereka adalah perbaikan. Hal ini menunjukkan sifat mereka yang suka berpura-pura baik dan tidak menyadari kerusakan yang sebenarnya mereka timbulkan. Penyebabnya perilaku anarkis adalah faktor ekonomi, faktor sosial, kurang kesadaran hukum, dan provokasi. Dan dampak tindakan anarkis adalah kerugian ekonomi, perpecahan sosial, faktor politik, kurang kesadaran hukum, dan provokasi. Dan ada juga upaya pencegahannya adalah pendidikan, sosialisasi, dialog, komunikasi terbuka, meningkatkan kesejahteraan, dan upaya penanggulangan adalah tindakan tegas sesuai hukum, mediasi di lapangan, dan pemulihan situasi. Sebelum penutupan akhir, yuk saksikan ringkasan drama pendek tentang anarkis. Video ini merangkum penyebab, dampak, dan cara mencegah aksi anarkis dengan cara yang mudah dipahami. Kenapa sih kelompok kita kebagian yang sulit terus? Ya dari kemarin kelompok kita dapat yang kayak gini. Udahlah kalau kayak gitu gak usah dikerjain aja. Dong gitu, oke kelas jadi kondusif, nurugin orang KBH. Udah, apa ya? Di sini kalau dulu, Pak. Apa ini? Semua alat jadi rusak. Waktu belajar kebuang. Ini semua kerugian buat kalian. Gara-gara kelompok dia tuh. Maksud dulu apa? Dia ngajak berantem. Terus, gak bisa diatur. Kalau saya nanti dianggap jadi jelek. Lagian cuman ribut kecil kok bu, nggak bakal kenapa-napa kok. Kalian salah, sekolah punya aturan. Inilah akibatnya, satu orang panas semua jadi ikut-ikutan. Lihat kemarin, tindakan anarkis kalian membuat semua orang rugi. Sebenarnya agak enak bu, karena tugas tidak dibagi rata. Soalnya bu, kami sering dipandang sebelah mata sama kelompok lain. Kirain ribut kemarin itu nggak ada hukumannya bu. Itu penyebabnya, sekolah punya aturan, ada konsekuensinya. Kemarin itu Opik dan Alvin yang bertengkar, cuman yang lain malah manasin. Betul, satu provokasi bisa membuat suasana meledak. Kalian harus pandai menyampaikan sesuatu dengan damai. Jadi sekarang kita ada diskusi kelas agar kelas saling damai. Dan pembagian tugas harus rata. Biar kelas kita damai lagi kayak dulu, mending kita damai aja. Bagus, ini cara kalian menjadi pelajar yang
Tindakan ini berdampak negatif karena dapat merusak fasilitas umum, menimbulkan korban jiwa maupun materi, serta mengganggu stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulan perlu dilakukan melalui pendidikan, dialog, penegakan hukum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat agar inspirasi dapat disalurkan secara damai dan tertib. Même dans un sommeil éternel.